Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, pagi, atau sore kepada Ibu Satria. Saya Novel. Di sini saya akan ingin menganalisis saham Apple untuk keperluan tugas ujian tengah semester. Oke, untuk berikut merupakan daftar isi atau tabel kontennya. Yang pertama itu adalah latar belakang mengapa saya memilih saham Apple, lalu kemudian ada analisis non fundamental. Di sini ada beberapa aspek. Lalu kemudian ada analisis rasio keuangan. Oke, latar belakang. Jadi laporan analisis saham ini, kenapa saya memilih saham Apple? Karena memang merupakan salah satu teknologi yang terkemuka di dunia yang sebutannya itu tech giants dan memiliki pengaruh dan dampak yang signifikan terhadap pasar saham global. Nah, kinerja dari saham Apple ini sendiri itu sangat baik dan juga berbagai inovasi produk dan juga keuangannya ini sangat secara fundamental sangat kuat, serta perannya dalam teknologi ini memang sangat berpengaruh ya kepada untuk membuat tren-tren teknologi baru. Apple ini menjadi salah satu pioneer di pasar smartphone terutama, atau misalnya laptop dan beberapa produk-produk lainnya. Jadi dia menjadi salah satu leading market yang orang tuh atau perusahaan itu berkembang. Oke, nah di sini ada beberapa aspek non fundamental yang saya eh, pertimbangkan dan bisa mempengaruhi keputusan dalam membeli saham ini. Yang pertama itu adanya Apple Event pada tanggal 12 September kemarin, yang dimana pada tanggal 12 September kemarin ini untuk Apple Event ini Apple mengumumkan bahwa adanya iPhone seri 15. Di sini ada 15 biasa, 15 Pro, dan juga Pro Max, dan juga 15 Plus. Dan juga ada beberapa Apple Watch untuk seri 9, dan juga ada Apple Watch seri Ultra generasi kedua. Nah, biasanya memang ketika ada Apple event ini, terutama perilisan iPhone, atau terutama iPhone sih, iPhone itu biasanya memang memberikan dampak yang cukup besar kepada nilai saham Apple itu sendiri. Nah, akan tetapi, jadi eh, pada tanggal 11 September, tanggal 6 September, atau seminggu sebelum eh, adanya Apple event, ini adanya terjadi kondisi eh, perang dagang bisa dibilang antara Cina dan juga Amerika Serikat, di mana ada isu yang dipublish oleh Wall Street Journal bahwa si pemerintah Cina ini melarang untuk pegawai pemerintahnya menggunakan produk-produk dari Apple iPhone. Dari Wall Street sendiri ini tidak tahu sumbernya dari mana, karena memang saya tidak bisa mengakses jurnalnya secara langsung untuk Wall Street-nya, jadi saya menggunakan jurnal pihak kedua yang mengambil dari jurnal Wall Street, karena memang Wall Street banyak. Jadi bisa dibilang ini merupakan suatu isu yang kemudian pada tanggal 13 September itu ditampilkan oleh pemerintah Cina. Ternyata eh, pemerintah Cina ini dari kementerian atau menteri luar negerinya Cina, itu namanya Mao Ning, ini dia bilang bahwa tidak ada aturan atau regulasi di mana pemerintah Cina ini melarang pegawai pemerintahnya ini untuk menggunakan produk-produk atau perangkat buatan Apple, terutama iPhone seperti itu. Lalu, dan juga di sini ada sedikit kontingensi di laporan tahunannya, terutama di tahun 2022, di mana opini manajemen ini eh, mengatakan bahwa potensi rugi material ini bisa dibilang tidak ada yang akan muncul selain yang dicatatkan secara aktual. Nah, hal-hal lain seperti legal battle atau gugatan yang muncul ini bisa dibilang di luar kendali atau merupakan faktor yang tidak bisa diprediksi oleh manajemen. Jadi dalam hal ini kompensasi dalam
gugatan itu bisa dibilang tidak diperhitungkan sama sekali dalam, laporan ini. Oke, selanjutnya ini ada analisis rasio keuangan. Di sini ada likuiditas, performa operasional, struktur modal, utilisasi aset, dan juga ada ukuran kas. Oke, yang pertama ini adalah likuiditas. Dan dari yang pertama ini kita lihat dari current ratio dan exit ratio atau quick ratio. Di sini dapat terlihat bahwa trennya ini memang bisa dibilang menurun ya, karena memang liabilitas atau utang jangka pendeknya ini memang ada peningkatan, terutama di tahun 2022 ini memang utang jangka pendeknya atau liabilitas jangka pendeknya ini dia ini lebih besar dibandingkan aset. Kira-kira lebih besar 13% lah seperti itu. Ada selisih 13% antara utang jangka pendek dan juga aset jangka pendek. Ya memang walaupun ini merupakan hal yang bisa dibilang kurang baik, tapi melihat dari keadaan Apple sendiri sih dapat dikatakan bahwa tren untuk penjualannya sendiri sih nanti akan kita lihat di bagian rasio selanjutnya, bahwa penjualannya ini sebenarnya masih baik, walaupun memang ada peningkatan di liabilitasnya secara jangka pendek. Nah, memang kalau untuk melihat dari ini, saya melihat juga di laporan keuangannya itu ada peningkatan yang cukup signifikan di bagian aset-aset jangka panjang seperti PPI dan aset-aset lainnya yang tidak dirincikan di laporan keuangan. Jadi memang dari tahun 2001, 2022 mungkin Apple melakukan keputusan investasi untuk membeli aset-aset jangka panjang dengan menggunakan mungkin utang jangka pendek. Oke, selanjutnya ini ada dari collection receivable period. Nah, di sini kira-kira di untuk trennya sendiri di collection periodnya ini bisa dikatakan memang menurun ya dibandingkan tahun 2018, yaitu direpresentasikan oleh angka 1. eh, Jika dibandingkan itu memang menurun, tapi justru penurunan ini memang hal yang baik ya, karena memang semakin menurun justru memang semakin cepat piutang atau receivables itu diambil atau dibayarkan oleh pihak pengutang. Jadi memang ini sebenarnya hal yang baik. Dan sedangkan untuk waktu atau hari untuk menjual barang di inventory ini relatif konstan, sehingga tidak terlalu ada perubahan yang signifikan. Dan semoga memang bisa terus dipertahankan oleh Apple, karena memang ini hal yang bisa dibilang cukup baik. Untuk angkanya sendiri itu di rata-rata itu di 10 hari. Oke, untuk struktur modalnya sendiri, ini bisa dilihat bahwa memang untuk strukturnya ini lebih dominan atau lebih banyak utangnya. Di sini ada ada tren di mana terhadap utang itu sendiri memang Apple mengambil banyak atau ya sedang banyak berhutang lah bisa dibilang. Terutama untuk yang di bagian utang-utang jangka pendeknya, karena memang di utang jangka panjangnya walaupun memang meningkat juga, tapi peningkatannya tidak terlalu melonjak atau tidak sesignifikan dari keseluruhan utang terhadap ekuitas pemilik saham atau pemodal. Nah, memang ini juga merupakan hal yang buruk ya, yang kurang baik bisa dibilang bagi sebuah perusahaan yang memiliki utang lebih besar dibandingkan pemodal atau dibandingkan ekuitas pemodalnya. Namun memang kalau secara industrinya itu sendiri, itu perusahaan teknologi memang masih wajar atau masih dikatakan dimaklumi untuk eh, aset-asetnya ini dimodali dari liabilitas seperti itu, dan modal milik bukan dari ekuitas pemodal. Jadi kalau dibandingkan dengan Meta
Meta itu sendiri, Apple ini masih lebih baik lah bisa dibilang, walaupun masih di bawah Amazon. Dan juga memang kenapa bisa dikatakan lumrah atau hal yang wajar karena memang perusahaan-perusahaan teknologi ini terus berinovasi dan membutuhkan dana riset yang tidak murah dan makin mahal seperti itu. Oke, lalu kemudian ada performa operasionalnya. Nah, untuk performa operasionalnya itu sendiri ini bisa dikatakan cukup baik, di mana gross profit dan juga operating dan juga net profit ini memiliki tren yang bisa dikatakan mirip-mirip lah. Tidak terlalu berbeda, walaupun memang pada tahun 2022 dibandingkan 2021 net profit margin mengalami sedikit penurunan sedikit. Eh, Akan tetapi ini kita dapat menunjukkan bahwa untuk beban-beban yang muncul setelah penghitungan laba kotor ini memang bisa dikatakan tidak terlalu besar ya, terutama di utang pajak dan juga utang bunganya itu sendiri. Sehingga untuk net profit marginnya ya, masih cukup baik karena memang kalau dibandingkan dengan tahun pertama atau tahun 2018, di tahun 2022 ini memang sudah meningkat. Oke, lalu kemudian ada utilisasi aset. Nah, dari penggunaan atau utilisasi aset oleh Apple ini, pertama kita akan melihat di bagian yang mungkin yang positif dulu, terlebih dahulu, yaitu ada di cash turnover. Nah, di sini cash turnover-nya ini bisa dikatakan cukup baik, memiliki tren yang meningkat dibandingkan, dan ini dimulai di tahun 2019, 2020 hingga 2022. Artinya berarti cash dan yang setara kas ini memiliki eh, perputarannya ini cukup baik ya, seperti itu. Untuk mungkin ini hasil penjualannya untuk dari sumbernya itu sendiri bisa dikatakan sepertinya berasal dari penjualan saham atau sekuritas dan juga penjualan inventory. Nah, lalu yang kedua ini ada di bagian inventory. Nah, kalau di inventory ini sendiri, ini bisa dikatakan sih, walaupun memang menurun ya trennya itu, terutama dari tahun 2020, akan tetapi masih tergolong cukup tinggi untuk angka rasionya itu sendiri, yaitu masih di angka sekitar di atas 35 ini, mungkin mendekati 39 atau 38. Jadi bisa dikatakan untuk turnover-nya itu sendiri dari inventory itu masih terbilang cukup cepat untuk eh, penjualan dari inventory itu sendiri. Nah, yang terakhir ini mungkin yang agak bermasalah ini dari receivable turnover-nya, di mana dimulai dari tahun 2021 kemarin ke 2022, mungkin ini terjadi banyak piutang macet, di mana banyak perusahaan yang gagal bayar atau mungkin masih belum membayar piutangnya, sehingga untuk turnover-nya ini bisa dikatakan kurang baik nilainya. Dia menurun dari tahun 2021. Nah, walaupun memang secara kalau dilihat dari 5 tahunnya ini masih cukup bisa dibilang ada peningkatan lah, lebih baik dibandingkan 2018. Dan memang angkanya masih tergolong cukup baik untuk dari angka rasio itu sendiri. Lalu yang terakhir ini ada ukuran pasar. Yang pertama itu ada price to earnings ratio. Di sini bisa dikatakan di bagian price to earning-nya ini eh, di tahun 2019 hingga 2020 ini ada lonjakan yang cukup signifikan. Ini merupakan momen ketika iPhone 11 rilis ya, dari iPhone 10. Oleh karenanya bisa dikatakan ini memang karena adanya suatu inovasi, ada suatu inovasi terbaru gitu dari Apple. Sedangkan untuk
selama 3 tahun terakhir dari iPhone seri 11 hingga 14 ini sih bisa dikatakan tidak terlalu ada inovasi eh, yang mengebrakan gitu. Bisa dibilang cukup stuck lah. Makanya mungkin eh, price to earning-nya ini memiliki penurunan gitu. Dan juga untuk memang untuk harga sahamnya itu juga cukup tinggi ya. Makanya ini eh, bisa dibilang eh, tidak terlalu ini, tidak terlalu bisa dibilang memang overpriced untuk harga saham. Lalu untuk earnings yield-nya ini sendiri, eh, di sini bisa dilihat bahwa angkanya ini memang terjadi penurunan ya, sama seperti bisa dibilang mirip seperti price to earning, walaupun memang dia memang benar-benar trennya benar-benar menurun. Sedangkan kalau price to earning tadi dibandingkan 2018 ini dia ada peningkatan. Nah, untuk yield dari earnings sendiri memang makin turun karena memang harga sahamnya itu sendiri makin mahal dan potensialnya dan banyak investor yang menilai potensi dari harga sahamnya untuk terus bertumbuh itu memang tinggi. Tapi ini merupakan justru merupakan hal yang baik ya karena artinya hmm, harga sahamnya kemungkinan besar akan terus merangkak naik. Nah, lalu untuk dividen yield-nya itu sendiri, di sini bisa dilihat bahwa dividen yield-nya ini mengalami penurunan dari tahun 2019. Nah, ini bisa dikatakan dividennya ini memang berkurang ya. Apple memutuskan untuk mengurangi pembagian dividen pada para pemegang sahamnya. Jadi memang kalau mungkin tipe-tipe yang ingin merasakan dividen juga ini mungkin kurang cocok untuk membeli saham Apple. Nah, walaupun demikian di tahun 2021 ini eh, trennya ini penurunan ini tidak terlalu signifikan seperti tahun 2019 ke 2020 atau ke 2021. Mungkin akan ada perubahan pengambilan keputusan dari manajemen untuk mulai membagikan kembali saham, mulai membagikan kembali dividen pada para pemegang saham. Nah, untuk price to book ratio-nya ini memang bisa dikatakan trennya terus naik dan juga sangat tinggi ya, karena memang harga sahamnya ini jadi bisa dikatakan memang overpriced dan tidak underpriced karena ya itu cukup wajar karena memang perusahaan itu sendiri memang sudah sangat terkenal dan hampir semua orang juga tahu siapa itu Apple dan memang sangat wajar bagi saham teknologi itu nilai valuasinya itu memang terlalu tinggi ya, dibandingkan book value-nya. Tapi sekali lagi ini merupakan hal yang wajar dan eh, sangat bisa dimaklumi karena mengingat jenis sahamnya yaitu merupakan dan jenis saham dan perusahaannya itu merupakan perusahaan teknologi. Nah, jadi hmm, untuk nilai sekarang ini price to book value ratio-nya itu ada di angka 45. Cukup tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan jenis perusahaan lain. Oke, jadi saham Apple ini menurut saya masih merupakan salah satu saham yang menarik untuk dibeli ya saat ini. Terlebih lagi, jadi yang tadi saya jelaskan itu bahwa adanya suatu isu yang dipublish oleh Wall Street Journal terkait perang dagang Amerika dan Cina di mana adanya isu pelarangan pegawai pemerintah Cina dalam menggunakan produk Apple. Jadi ini memang seharga sahamnya ini kemarin itu sempat turun 6% dan Apple secara
nilai itu rugi sekitar 200 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,1 triliun rupiah. Nah, dan juga jadi berdasarkan itu menurut saya memang ini merupakan suatu momentum yang cukup baik untuk membeli saham Apple karena memang harganya sedang turun ya. Dan juga sedang ada diskon ya, diskon 6% dan juga nanti tanggal 30 Oktober itu akan ada yang namanya Apple Event lagi. Jadi itu juga bisa menjadi momentum kenaikan harga saham Apple. Lalu juga untuk bagi beberapa rasio memang tadi kelihatannya kurang baik ya seperti rasio bagian struktur modal dan juga rasio-rasio jangka pendek seperti current ratio dan quick ratio. Tapi sebenarnya masih bisa dikompensasi oleh eh, penjualan dan juga reputasi dari Apple itu sendiri yang memang sebuah perusahaan teknologi itu memang sangat wajar kalau memang eh, ia mengalami kerugian. Tapi bahkan Apple sendiri itu sebenarnya masih profit ya, bukan rugi. Karena kalau kita berkaca dengan Amazon sebelum dia mulai untung itu kurang lebih selama 9 tahun itu dia terus merugi karena memang terus mencoba dan juga berinovasi untuk menemukan suatu bisnis model yang cocok dengan perusahaan. Jadi Apple ini masih terus menggali potensinya sendiri untuk bisa menguasai pangsa pasar eh, gadget seperti handphone, laptop, dan juga tablet dan beberapa aksesoris lainnya. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.